sebelumnya selamat pagi semuanya. Pagi. Kita coba absen dulu. Jadi yang namanya saya sebutkan, silakan angkat tangannya. Yang pertama, Anak Agung Ayu Kumala Dewi, Anak Agung Istri Agung Asyuta, Anak Agung Mas Maharani, Anak Agung Murah Agung. Jadi kali ini kita akan belajar materi logaritma, lanjut apa yang sempat sampai ini pertemuan sebelumnya minggu lalu. Sudah siap untuk belajar? Karena sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang definisi logaritma, kemudian kita juga sempat membahas tentang sifat-sifat logaritma. Di pertemuan kali ini kita bakal coba mengeksplorasi masalah kontekstual berkaitan dengan logaritma. Masih ingat tugas kalian minggu lalu apa? Mencari permasalahan kontekstual. Oke. Iya. Baik, jadi untuk tugas kalian minggu lalu itu kalian saya minta untuk cari beberapa masalah kontekstual yang berkaitan dengan logaritma. Oke, jadi di awal saya bakal coba sedikit persepsi dulu, yang ingatin apa yang sudah sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kalian bisa lihat di pertemuan sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang definisi dan sifat-sifat logaritma. Coba lihat kalian dari di depan. Jika seandainya yang diketahui itu misalnya kayak log 2 itu sama dengan 0,301, kemudian log 3 itu adalah 0,477. Kalau ditanya berapakah nilai dari log 12, ada yang tahu nggak gimana caranya itu? Atau paling nggak masih ingat sifat-sifat mana aja yang bisa kita pakai untuk nyari log 12 itu? Silakan yang silakan. Sampaikan. Iya, disampaikan aja. Itu kan log 12 itu kayak kalian dari 2 kali 2 kali 3. Oke. Nah, kalau perkalian itu kan bisa dijadikan penjumlahan logaritma. Jadi dari log 2 kali 3 kali log 2 kali 2 kali 3 bisa jadi log 2 ditambah log 2 ditambah log 3. Jadi tinggal masukin aja log 2 itu berapa, log 3 itu berapa, jumlahnya. Kalian kira-kira paham nggak apa yang disampaikan? Nah, jadi dalam pertemuan kali ini kita akan coba lebih banyak mengeksplorasi materi logaritma untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Jadi intinya itu yang bakal kita bahas hari ini. Mungkin di awal itu ada sedikit motivasi terkait dengan ini, seperti apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pastinya pembelajaran logaritma yang kalian pelajari hari ini itu akan berguna untuk materi matematika yang berikutnya. Di samping itu juga ketika ada masalah kontekstual yang berkaitan dengan logaritma, kalian bisa pakai teori-teori kalian di logaritma untuk menyelesaikannya. Terus ada tujuan pelajarannya dalam pertemuan kali ini kita ada 2 tujuan pelajaran. Yang pertama, kita akan coba menjadikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan logaritma dalam bentuk model matematika. Kemudian setelah itu kita akan coba evaluasi atau kita coba kerjain, selesaiin masalahnya dan gimana sih kondisinya. Terus untuk kegiatan pelajaran hari ini agak sedikit berbeda dengan pertemuan yang sebelumnya, karena nanti di akhir pertemuan kita akan ada kuis. Jadi kuisnya itu lewat Quizizz nantinya. Kalian bakal akses kuisnya itu lewat link yang bakal saya kasih nanti. Dan untuk penilaiannya yang bakal dinilai ya terkait dengan diskusi, akan ada keaktifan diskusinya seperti apa, kemudian pas presentasi tanya jawabnya seperti apa, dan dari hasil kuis dan hasil KPD yang kalian kerjakan itu nanti bakal dulu. Awal kegiatan inti kali ini saya akan coba mengorientasikan kepada satu masalah, karena masalahnya itu nanti akan diambil dari kalian sendiri apa yang kalian bawa. Jadi di pertemuan kali ini kita akan mengeksplorasi lebih banyak, dimana kalau misalnya kalian ingat kemarin, logaritma itu dapat dipakai untuk menghitung kadar keasaman, dan selain itu kira-kira apa lagi sih masalah kontekstual yang bisa kita selesaikan. Kita akan coba bentuk diskusi, kelompok diskusi ya. Jadi kelompok diskusinya kurang lebih sekitar 4-5 orang. Nah, udah silakan untuk kelompoknya, duduk masing-masing kelompok, kasih waktu 2 menit saja cukup sepertinya. Silakan kalian membagi diri dan duduk untuk masing-masing kelompok. Oke, pengertian semuanya, udah semua duduk masing-masing kelompok? Udah. Jadi sekarang saya akan bagi kalian LKPD-nya. Silakan kalian perhatikan apa yang mesti kalian kerjain di LKPD. Dan untuk ini di masing-masing kelompok itu nantinya masing-masing anggotanya kan udah nyari coba masalah kontekstualnya apa. Silakan diskusikan di masing-masing kelompok masalah kontekstualnya apa aja. Terus
selanjutnya kalian sepakati di kelompok bakal ngangkat masalah kontekstual yang mana, dan itu nanti akan kalian tuangkan dalam SKPD. Jadi setelah kalian buat masalahnya apa, terus nanti kalian ambil coba salah satu kasus di mana angkanya sekian, angka sekian, nanti kalian coba selesaiin pakai logaritma. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teknis kerjanya. Dan kalian bisa langsung mulai kerja. Dan jika ada yang mau tanyain, silakan angkat tangan ya kalau ada sampai itu. Ini garis besarnya, soalnya aku mau angkat kan misalnya kalau bahas angkat itu tentang garis besar ini masalahnya gimana? Oh ini tuh Yang di sini kan ini ada satu akhir dan itu misalnya dalam kayak gini. Terus nanti indikasinya ditanya ya, dan itu apanya di sini? Dan itu apanya? Tahunnya atau berapa lama dia nabung. Kalau ditanya berapa lama dia nabung atau waktunya, kalau ditanya atau pangkatnya, itu pasti bakal kita cari pakai logaritma. Logaritma kan kebalikan dari eksponensi. Logaritma itu tujuannya untuk mencari pangkat. Jadi intinya di sini kalian ceritain kayak gitu gimana. Jadi waktu udah diskusinya udah habis. Kalau misalnya kalian masih dalam proses, silakan segera diselesaikan. Jadi dan sekarang akan ada perwakilan dari beberapa kelompok yang bakal presentasi. Yang lain silakan menyimak. Jika saja ada yang ditanyakan, silakan tanyakan. Jika saja ada yang punya pendapat lain, silakan diskusikan. Dan mungkin salah satu kelompok yang mau menyampaikan masalahnya apa ke depan bisa angkat tangan. masalah kontekstual yang kelompok kami dapatkan yaitu syarat intensitas bunyi. Misalkan hasil pengukuran tingkat kebisingan gergaji mesin dari jarak 2 meter adalah 120 dB. Tingkat kebisingan yang diterima seseorang yang berjarak 20 meter dari gergaji mesin akan terus sebagai berikut. Apabila ada pertanyaan, jadi yang lain kira-kira dari apa yang disampaikan teman-teman di kelompok 7, mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang punya pendapat berbeda atau ada yang ingin mengutarakan pekerjaan kelompoknya mungkin mirip-mirip dengan yang ini atau kayak gimana gitu, silakan. Saya menangkap soal yang sama tadi ya. Ini masalahnya yang ada itu ada di base dulu ya. Jadi di itu dia menggunakan TI yang
SL kedua sama dengan SL 1 dikurangi 20 dikali log R2 dibagi R1. Jadi tadi saya sempat bertanya kepada Pak Guru karena sebelumnya saya juga menemukan bahwa kayak di saat ketika itu bikin 20. Kata Pak Guru, ini 20 itu untuk yang benda yang bergerak. Jadi untuk benda yang diam itu menggunakan 10. Kita beri tepuk tangan. Salah perwakilan kelompok mungkin bisa menyimpulkan. Ya, silakan kelompok 4. Jadi kesimpulan yang saya dapat bersama kelompok itu, logaritma itu bisa digunakan dalam masalah kontekstual sehari-hari, seperti yang tadi perwakilan kelompok baju itu menghitung besar kekuatan gempa dan Oke, baik, terima kasih. Jadi ini kesimpulannya ya. Dan silakan mungkin kalian sendiri juga bisa menyimpulkan dengan cara kalian masing-masing. Intinya kurang lebih seperti apa yang disampaikan tadi. Menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Nah, untuk kuisnya itu kurang lebih waktunya 20 menit. Oke, jangan ribut sekali lagi. Sekali lagi nggak ada yang ribut, silakan dikerjakan. Jadi intinya itu pelajaran kita hari ini terkait dengan kesimpulan seperti apa yang disampaikan temannya tadi. Intinya ada banyak masalah kontekstual yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan logaritma, seperti apa yang sudah dipresentasiin, hitung kekuatan gempa, kemudian taraf intensitas bunyi, sama hitung tingkat keasaman suatu larutan. Dan yang lain pun juga masih banyak kalau misalnya kalian mencari-cari. Intinya dengan memanfaatkan sifat-sifat logaritma kita bisa menghitung hal tersebut. Sampai di sana ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi itu hasilnya silakan nanti bisa dilihat-lihat ya. Harapannya dalam setiap kali pertemuan kalian bisa seleksi, jadi bisa menilai diri kalian sendiri. Kira-kira dari apa yang kita sempat dibahas, apa-apa aja yang tidak kalian pahami, apa yang belum kalian pahami, dan bagaimana kira-kira ketika kalian belum paham, ya kalian kedepannya seperti apa. Di pembelajaran berikutnya setelah kita belajar terkait dengan sifat-sifat logaritma, kita akan belajar tentang fungsi logaritma. Sama nanti ada persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Jadi pelajaran berikutnya tentang itu. Kalau misalnya kalian sempat silakan baca-baca bukunya dulu. Jadi itu aja pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kalian. Dan karena memang udah waktunya, udah kelas, kita akhiri dengan doa dan pramu santi. Silakan. pada asana. Karena pelajaran hari ini telah selesai, mari kita tutup dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa kepada doa selesai. Para